salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Dwita Sinina Manik, NIM D1B1170008. Ini merupakan laporan mata kuliah Ekologis Komunitas Tanah Salin. Sebelum melakukan praktikum, kita harus mematuhi protokol kesehatan, yaitu menggunakan masker, mencuci tangan, dan juga menjaga jarak. Praktikum pertama diawali dengan pengambilan pupuk kandang sapi di wilayah Konda. Kemudian pupuk diayak menggunakan saringan 250 mes, lalu ditimbang menggunakan timbangan analitik seberat 375 gram. Selanjutnya melakukan penimbangan garam atau NaCl sebanyak 4 taraf berbeda. Praktikum kedua dilakukan dengan pengambilan tanah di wilayah lahan percobaan UHO. Setelah melakukan pencangkulan, kemudian tanah diayak menggunakan waring ukuran 4 mm untuk tujuan memisahkan tanah dari partikel-partikel tanaman seperti akar-akar tanaman dan daun-daun. Tanah yang sudah diayak kemudian dimasukkan ke dalam polybag dengan berat 5 kg per polybag. Praktikum ketiga dilakukan dengan pembuatan greenhouse buatan. Greenhouse yang dibuat berukuran 2 x 1 meter berbentuk persegi panjang dan di sekelilingnya dilapisi dengan menggunakan plastik. Kemudian dilakukan pencampuran antara garam dengan pupuk ke dalam tanah di dalam polybag dengan menggunakan tanah dicampurkan secara merata. Kemudian tanah disirami menggunakan air hingga jenuh, lalu didiamkan selama 7 hari sebelum dilakukan penanaman. Praktikum keempat dilakukan dengan penanaman benih sebanyak 10 benih setiap polybag. Lalu kemudian menyimpan benih ke dalam greenhouse buatan. Praktikum kelima dilakukan dengan penyiraman benih yang sudah ditanam dengan menggunakan air sebanyak 100 ml setiap 2 hari sekali. Kemudian melakukan penyiraman terhadap benih-benih yang belum tumbuh. Praktikum keenam dilakukan dengan penyiraman benih yang masih belum tumbuh. Melakukan penyiraman secara rutin 2 hari sekali. Kemudian menghitung jumlah kecambah yang sudah tumbuh. Berikut merupakan perbandingan tanaman yang dilakukan perlakuan pupuk dan garam dan perlakuan yang hanya garam. Kemudian dilakukan pembersihan akar untuk melepaskan akar dari dalam tanah dengan menggunakan air mengalir.
Pengukuran tanaman dilakukan dengan menggunakan mistar dengan ketelitian 0,01 cm. Kemudian mencatat panjang akar pada kertas pengamatan. Kemudian mengambil sebanyak 5 helai daun jagung untuk digambar pada kertas milimeter untuk menentukan luas daunnya. Aplikasi yang digunakan untuk mengolah data adalah aplikasi Excel, di mana nilai korelasi antara berat garam dengan jumlah kecambah adalah 0,945, termasuk dalam kategori sangat kuat, dengan nilai koefisien determinasi 0,88 atau 88%, yang berarti bahwa garam mempengaruhi pertumbuhan dan perkecambahan jagung sebesar 88%. Nilai F sebesar 0,0035 lebih kecil dari alfa 0,05, yang berarti bahwa adanya pengaruh yang signifikan antara variabel berat garam terhadap jumlah perkecambahan jagung. Berikut ini merupakan grafik antara tinggi tanaman, panjang akar, dan jumlah daun terhadap garam yang dicobakan.